Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri kelas 8 yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di pertemuan kelima di semester 2 ini, kita masih tetap akan membahas materi bab 5 yang berjudul Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang dua hal, yaitu tentang organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Kongres Pemuda, dan yang kedua yaitu tentang pelaksanaan Kongres Pemuda I. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan Kongres Pemuda II. Pertama, kita akan membahas tentang gambaran umum pelaksanaan Kongres Pemuda II. Terlaksananya Kongres Pemuda II tidak terlepas dari adanya gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, yang mana kongres ini berlangsung pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Pada tanggal 27 Oktober 1928, kongres berlangsung di Gedung Katolik Jonglingen Bonn di Waterlooveld yang sekarang merupakan lapangan banteng. Sementara pada tanggal 28 Oktober 1928, kongres berlangsung di dua tempat. Tempat yang pertama adalah di Gedung Oost-Java Bioskop di Koningsplein Noord yang sekarang Jalan Merdeka Utara. Dan yang kedua di Gedung Indonesische Clubgebouw yang sekarang disebut Gedung Keramat 106. Adapun tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Sementara itu, untuk susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Ketua pelaksana adalah Sugondo Joyopuspito, yang merupakan perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Untuk wakil ketua, yaitu Raden Mas Joko Marsaid, perwakilan dari Jongjava. Sekretaris Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatranen Bon. Untuk bendahara, yaitu Amir Sarifudin, perwakilan dari Jong Bataks Bon. Pembantu satu adalah Johan Muhammad Chai, perwakilan dari Jong Islamiten Bon. Pembantu dua adalah R. Kaca Sungkana, perwakilan dari Pemuda Indonesia. Pembantu tiga adalah Senduk, perwakilan dari Jong Celebes. Pembantu 4 adalah Johannes Leimena, perwakilan dari Jong Ambon, dan pembantu 5 adalah Rohyani Suud, perwakilan dari Pemuda Kaum Betawi. Itulah susunan kepanitiaan dalam Kongres Pemuda II yang disusun pada bulan Juni 1928. Kongres Pemuda II berlangsung dengan sangat baik. Meskipun penjajah Belanda mengawasi pelaksanaan kongres dengan begitu ketat. Adapun beberapa keputusan yang dihasilkan dari Kongres Pemuda II diantaranya yang pertama, penegasan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena sebelumnya wilayah Indonesia itu masih samar-samar. Namun dengan adanya Kongres Pemuda II ini akhirnya ditegaskanlah wilayah Indonesia. Yang kedua, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Dan pada saat Kongres Pemuda II inilah, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan
meskipun tanpa lirik atau hanya sebatas instrumen musik yang dimainkan melalui biola. Yang ketiga, menerima sang merah putih sebagai bendera kebangsaan. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh seluruh peserta Kongres. Itulah hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II. Adapun isi dari teks Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terlaksananya Sumpah Pemuda memberikan makna yang begitu penting bagi perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, di mana Sumpah Pemuda memiliki makna yang pertama menjadi alat pemersatu para pemuda, di mana sebelumnya para pemuda kita masih hidup secara sendiri-sendiri berdasarkan kewilayahannya. Kedua, terlaksananya Sumpah Pemuda juga menambah semangat untuk mengusir penjajah. Yang ketiga, menyatukan seluruh pemuda menjadi satu bangsa, di mana sebelumnya orang Sunda hanya berkutat pada Sunda saja. Orang Batak hanya berkutat atau bergaul dengan orang-orang Bataknya saja. Orang Makassar, orang Bali, dan orang-orang yang berasal dari suku bangsa lainnya pun sama, hanya berkutat atau bergaul dengan orang-orang yang berasal dari satu suku bangsanya saja. Keempat, menyatukan kekuatan pemuda untuk mengusir penjajah. Selain menambah semangat untuk mengusir penjajah, hadirnya Sumpah Pemuda juga mampu menyatukan kekuatan pemuda dari seluruh wilayah Indonesia, di mana dengan adanya persatuan dan kesatuan dari para pemuda ini lebih mempercepat dalam upaya memerdekakan negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, menghindari perpecahan daerah. Karena dengan adanya Sumpah Pemuda, seluruh pemuda yang ada di Indonesia sudah terikat dalam satu sumpah yang sama, yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Terakhir, kita akan membahas tentang arti penting Sumpah Pemuda. Terlaksananya Sumpah Pemuda memberikan arti penting tersendiri bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mendorong semangat persatuan kebangsaan. Yang harus kita pahami bahwa sebelum terjadinya Kongres Pemuda II ini, semangat kedaerahan atau semangat kesukuan di antara bangsa Indonesia masih sangat kuat. Sehingga dengan adanya Sumpah Pemuda ini, sikap-sikap kedaerahan tersebut sedikit demi sedikit sirna. Dan yang hadir adalah semangat persatuan kebangsaan seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, mendorong semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dengan adanya persatuan kebangsaan ini, maka para pejuang kemerdekaan kita semakin bertambah semangatnya di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Hal ini dikarenakan mereka merasakan semakin banyak teman-teman yang ikut bergaul dan berjuang bersama mereka untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dengan hadirnya Sumpah Pemuda, maka lahirlah sebuah bahasa yang mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia akan semakin mudah dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Itulah arti penting dari terjadinya Sumpah Pemuda. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga
bermanfaat untuk kita semua di dalam memahami materi tentang Kongres Pemuda II. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi kita bersama. Dalam setiap loncatan kemajuan zaman, ada pemuda yang tak pernah lengah di zona nyaman. Mereka terus bangkit walau sakit dan terus berlari tanpa menunggu disoraki. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.